Saya menantikan jemaat untuk berdiri. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat merayakan Natal Tuhan. Besok katanya besok ya. Semoga Tuhan selalu memberkati, memberikan kesehatan, dan Tuhan selalu membimbing langkah-langkah bapak-bapak ibu di mana saja bapak-bapak ibu berada. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat ya bersama-sama. Sambutkan Yesus. Kita akan dengan rendah hati. Ya sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajari, Dia mulia, Dia
kekuatan. Kami mengucap syukur pada hari-hari ini. Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kami memohon kepada-Mu supaya Engkau sembuhkan mereka, Tuhan. Yang lemah Anda kuatkannya. Amin. Yang sakit Anda sembuhkan, supaya bisa terjadi di tempat ini. Karena kami percaya, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkau adalah kami. Kami tidak pernah melupakan mereka. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan pemain musik. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadikan dalam mereka. Tapi kami tahu nanti mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan para majelis-majelis yang setia memberikan kekuatan di atas supaya mereka ada kemampuan melayani Engkau. Tak lupa juga kami mau mendoakan nama Tuhan kami, Tuhan yang bagi mengambil. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan kepada dan kesehatan. Pimpin mereka, jaga mereka, kuat mereka, kuat mereka. Ada sukacita di dalam hati. Itu juga Tuhan, kami tak lupa mendoakan nama Tuhan kami, Tuhan ada menyampaikan firman kebenaran atau Tuhan. Supaya kami Tuhan mendengar firman kebenaran yang dibawakan untuk kami tertanam di hati kami Tuhan masing-masing Tuhan. Karena itu menjadi bekal hidup kami Tuhan selama-lamanya Tuhan. Itu pegangan kami. Semuanya bisa hilang dari firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kami mau bersorak tinggi
1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita siksaan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Yang sudah mengerjakan hanya dengan Hari boleh berganti dengan hari, minggu boleh berganti dengan minggu,
Bulan berkali dengan bulan dan tahun demi tahun kami harus meninggalkan ini. Tetapi satu tujuan itu kami dalam hidup ini ya Tuhan, di mana kami selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Sampai di mana kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan di mana Engkau sendiri mengasihi kami turun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengenal semakin jauh, semakin mengenal kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala perbuatan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau ada bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami percaya dan kami yakin ya Tuhan, Kau beracara pada hari ini ya Tuhan, dan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan, sembuhkan hamba-Mu dari salib ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang datang. Kau pakai hamba-Mu untuk bercakap-cakap, untuk berbicara tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ya Bapa. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini diberkati. Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus diberkati. Terima kasih ya Bapa. Berikan arahan dan bimbingan untuk mereka semua, dan mereka memahami dan boleh mengerti betapa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, betapa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, betapa Tuhan adalah Tuhan yang hadir dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah bagi namamu. Diberkati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terpuji bagi nama Tuhan. Shalom. Jangan lemes ya. Kita habis Insya Allah tidak lama rasanya. Kita sudah memasuki tanggal 24. Tadi PL bilang ada yang tidak kesaksian, tidak ada yang kesaksian. Berarti di sepanjang tahun ini nggak ada yang diberkati Tuhan. Ada nggak? Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Banyak sebenarnya. Ayo kita bersaksi, berlomba-lomba bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini saya menggeluti bidang yang baru, saudara. Dan ini saya jualan gula merah. Gula merah saya ini saya kasih ke kanan saya, dan saya menggeluti satu bidang yang baru, yaitu saya belajar nge-grab, saudara. Dan puji Tuhan, selama saya belajar nge-grab, di situ saya pegang mengerti, saudara. Bagaimana kita ketemu dengan orang-orang, segala banyak ya, dari ada pihak hukum yang kita terkumpulin, juga orang laluan juga ada kita penanya, gitu kan. Dan kita bisa melihat ada banyak kesaksian, saudara. Kalau kita bisa, ada juga banyak pergumulan. Kalau saya berpikir begini, saudara, saya berpikir begini. Sepanjang tahun Januari kita melewati, sampai sekarang ini kita, dan nanti sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Dan kita akan masuk tahun yang baru lagi, 2024. Sebenarnya hari sama aja. Setuju nggak, saudara? Hari itu sama aja, tapi tahun itu yang berubah. Tahun yang berubah, tapi kan hari sama, kita tetap makan, ya tetap kita harus ya bisa memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Benar nggak, saudara? Dan ada banyak orang yang penumpang yang ngobrol sama saya atau sharing, dibilang tahun 2024 ini lebih susah lagi, katanya seperti itu. Kalau di tahun 2024 susah, 2023 sekarang udah kempis, apalagi di tahun 2024. Itu saudara, kalau kita bicara soal ekonomi, saya juga nggak pakar ekonomi, tapi kalau kita bicara sedikit, dan saya merasakan memang saya punya dagangan di rumah pun udah kelihatannya ada jodoh kosong. Ada beberapa itu yang tidak dikirim lagi dari kampung, gitu, ya.
Jadi kita jualan apa adanya. Saya tanya memang kondisi sekarang ini kan saudara tahu semua dong ya. Kalau udah gerah lihat, waduh, dari ini karena gerah banget memang. Sekarang gerah banget saudara ya. Kalau kita begini di luar sampai jam 12 siang, ya saudara nggak usah pakai sandal, saudara berdiri 1 jam ya, saudara kuat enggak? Kalau saudara jalan kaki 1 jam aja, saudara nggak pakai sandal nih, aku langsung lepuh saudara ya. Panas memang, panas. Jadi ekonomi sekarang ini panas banget saudara. Yang katanya Desember ini harusnya hujan, ternyata nggak hujan, hujannya cuma sedikit. Nah saudara, lalu kita bayangin di tahun 2020 gimana nantinya? Sedang ekspor saya yang harusnya ada kiriman gula yang bagus itu bisa kita jual, lagi kita nggak bisa jual. Kenapa? Banyak toko yang mati, yang harus mengeluarkan buah itu nggak bisa mengeluarkan. Karena apa? Kering, kerontang. Nah saudara kasih Tuhan, di ujung tahun 2023 kita mengalami hal seperti ini, apalagi nanti pada masuk tahun 2024. Oh, banyak pelupa yang harus tambah berat rasanya Pak. Berat banget rasanya kita jalan. Tapi saya akan katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, walaupun kata orang kan, hal itu susah, sukar, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Maka hari ini saya ingin mengambil tema firman Tuhan itu makna hidup yang bermakna. Saudara kasih Tuhan, hidup yang bermakna. Tema hari ini saya ingin katakan adalah hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna itu maksudnya apa? Saudara kasih Tuhan, saya sudah berumur 52 tahun. Dan tahun depan, di bulan April, umur saya bertambah setahun. Dan tahun depan lagi, umur saya semakin bertambah lagi setahun. Nggak ada yang namanya tahun depan umur saya berkurang, selalu bertambah. Benar nggak saudara? Dari kecil, saudara dari bayi, anak kita dari bayi ternyata udah 17. Sudah 18, ternyata kita udah punya cucu. Saya punya cucu 1 saudara. Umur 8, umur setahun setengah. Udah mulai punya cucu. Lalu pertanyaan, apakah hidup kita ini yang seperti ini punya maksud atau punya makna dalam hidup kita? Saudara, kita hidup itu jangan seperti orang-orang di luar sana saudara, yang nggak punya arah tujuan. Kita harus punya arah. Kehidupan kita ini harus punya arah. Tujuan kita apa? Jadi makanya kita harus mempunyai makna dalam kehidupan ini. Supaya apa? Pada saatnya nanti kita nggak ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan belang. Oh gading. Kalau macan meninggalkan belang. Tapi manusia hidup meninggalkan nama. Manusia pada saat kita meninggal, kita harus bisa memberikan makna yang baik, mempunyai arti yang baik, maka kita bisa dikenang oleh anak-anak kita. Jadi jangan cuma kita cari, saya meninggal nih Pak Toto meninggal, lalu Pak Toto itu begini. Itu hanya sekejap saudara. Tapi kalau kita memiliki makna, contohnya Bapak Sudirman sampai sekarang dikenal orang. Mereka kenal kenapa? Bukan karena namanya aja, tapi di perjuangannya, di makna dalam perjuangan itu manusia yang hidup di bangsa Indonesia ini mengenal namanya Jenderal Sudirman itu. Benar saudara? Yesus hidup di tahun 2000 tahun yang lalu. Pada saat dia meninggal, pada saat dia mati, dia bangkit, dia memberikan kita makna dalam kehidupan kita. Seperti ini loh.
perjuangan kita dalam hidup ini seperti ini loh. Jangan saudara berpikir, ya kita menjalankan hidup dengan kesia-siaan. Hari ini kita datang ke gereja, habis pulang kita dikumpulkan di rumah. Mana saudara? Hari ini kita datang ke gereja, kita bersama. Saya lihat WA-nya, begini, susu luar biasa gitu. Sampai di rumah jangan nanti akhirnya kita mau main anak setengah mati, kebun binatang keluar semua. Itu tidak ada dalam manusia. Manusia hidup bersama makna. Dan kita pada saat kita memberikan makna yang baik, dan yang baik kepada mereka ditinggalkannya. Jadi makna mempunyai adalah sebuah kegiatan kehidupan yang sadar pengalaman yang apabila diperlukan akan timbul perasaan bahagia dalam kehidupan ini. Pada saat kita menjalankan kehidupan, lalu kita mempunyai hati, lalu kita mempunyai perasaan, lalu kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita, maka kehidupan ini, maka perjuangan hidup ini kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada mereka yang akan kita tinggalkan. Sebab saudara saudara Tuhan, pada dasarnya manusia hidup pasti MATI. Gak ada manusia itu selama-lamanya. Itu bohong saudara. Pasti MATI. Kapan kita MATI-nya? Itu terserah Tuhan. Bagaimana Tuhan akan berikan itu? Maka saya kira sudah kita saudara. Ya nanti kita baru bacakan di pembacaan itu seperti sama ya. Kita buka Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan yang tempat ini. Gembala-gembala untuk berikutnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berbeda seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepada kesukaan besar untuk seluruh bumi, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus di dalam lampin dan terbalik di dalam balung. Dan tiba-tiba bertampaklah bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi dalam manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka beritahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala sampai memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, mereka melihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan hari ini kita pelajari adalah mereka melihat. Para gembala itu melihat, menyaksikan apa yang dikatakan oleh para malaikat.
Maka saya katakan sekali lagi, kelahiran Tuhan Yesus itu bukan kelahiran yang bohong, saudara. Tapi kelahiran Tuhan Yesus adalah tentang fakta real yang nyata dalam kehidupan kita. Maka bersyukur, saudara Tuhan. Saya katakan sekali, kita harusnya bersyukur dan boleh memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita agungkan itu ada terus dalam kehidupan kita. Dan itu real, nyata, saudara. Tidak bohong-bohong. Ada orang banyak mengatakan hal seperti itu, tapi kita harus punya keyakinan dan kita punya kenyataan dalam hidup itu. Kalau kelahiran Yesus itu adalah nyata, real, tidak bohong. Saudara Tuhan, kalau tadi kita berbicara makna kehidupan, lalu Alkitab mengatakan apa? Saudara Tuhan, Tuhan menciptakan alam, kehidupan dan manusia. Kita dilahirkan, kita ada karena Tuhan ciptakan itu. Ada dan Hawa, ada dan penyakit. Kalau sebelum ada dan Hawa diciptakan, Allah menciptakan segala sesuatunya untuk kehubungan ada dan Hawa itu. Ya kan? Makna hidup dalam sebuah alasan dan motivasi membuat mendukung seseorang untuk menjalani hidup sesuai yang dipercayakan dan yang menjadi tujuan dalam kehidupan ini, saudara. Jadi Alkitab menulis, Alkitab mencatat, Alkitab yang ada di sini adalah Alkitab yang real, yang nyata, supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini, supaya kita bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita jalankan? Bagaimana kita bisa meninggalkan makna yang baik kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Bagaimana kita mau meninggalkan sesuatu yang baik kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana kita mau meninggalkan sesuatu yang mana yang berkaitan dengan anak-anak kita kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan ini, saudara? Maka firman Tuhan adalah real dan nyata dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Saudara Tuhan, contoh yang kita baru bahas, contoh yang kita baru baca ini adalah anak gembala. Kali ini yang kita bahas soal ini, saudara. Nah, kalau kita baca di Lukas 2 ayat 7-20 itu merupakan gambaran dari manusia yang mau berjuang dan memenuhi makna kehidupan ini, saudara. Saya katakan, pada ayat yang awal-awal kita bacakan, para gembala itu tidak diam, saudara. Saya katakan sekali lagi, para gembala itu melakukan segala aktivitasnya, saudara, sehari-hari. Dia menjaga apa? Kawanan domba. Betul nggak, saudara? Ayat 7 saudara baca lagi. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka hanya duduk santai? Apa mereka tidak bekerja? Mereka bekerja, saudara. Ya, ayat 7 katakan seperti ini. Pada waktu itu, dan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Mereka menjaga, mereka bekerja, mereka berjuang dalam kehidupan ini. Mereka menjaga, saudara. Ini adalah gambaran kehidupan. Jadi ada orang yang tidak bilang, saya tidak bisa bekerja, tapi saya bisa memberikan makna kehidupan saya kepada anak saya. Bohong, saudara. Bagaimanapun juga manusia harus bekerja dan susah. Lalu, kalau kita melihat ini, maka kita bisa mengerti dan kita memahami, saudara. Mengapa Tuhan, mengapa mereka ada dalam kehidupan ini? Maka gembala itu dicatat dalam firman Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, gembala-gembala ini adalah mereka yang menerima kabar baik itu yang pertama kali. Para orang-orang Majus, mereka menerima apa? Dari melihat bintang-bintang, nggak langsung. Tapi para gembala itu langsung, saudara. Mengapa mereka merupakan perwakilan dari mereka yang hina atau yang rendah? Saudara, ini pekerjaan gembala ini kalau di zaman dulu adalah pekerjaan yang boleh dihitung, pekerjaan yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang kita. Jadi boleh dikatakan, kalau saya dulu pernah kerja di Taiwan, saudara ya. Kalau saya kerja di Taiwan, orang-orang Taiwan itu kalau kerjaan yang ngambil telur ayam, itu kerjaan yang
mereka nggak mau kerjakan, saudara. Ya, jadi mereka ngambil orang-orang luar untuk mempekerjakan pekerjaan itu. Ini pekerjaan yang kotor. Ya, mereka tidak mau melakukan seperti itu. Saya setahun setengah kerja seperti itu, saudara. Jadi mereka anggap ini untuk orang-orang yang udah lama untuk bekerja. Firman Tuhan catat gembala ini, mereka mendengarkan, mereka adalah wakil. Mereka wakil. Pertama kali kabar kesukaan ini diberitakan kepada kawanan gembala ini. Mereka adalah wakil. Kalau kita bicara soal mereka yang hina dan rendah, kita bukan di Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesus lagi di dalam kehidupan kita bukan untuk mereka yang mewah, bukan untuk mereka yang ada, tapi mereka adalah mereka yang terhina atau mereka yang terbuang. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk saudara. Oke. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dari para dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur mereka semua orang yang bertertawa. Saudara kasih Tuhan, Allah datang kepada para gembala, karena mereka adalah orang yang seperti itu, saudara, memberitakan kabar kesukaan. Yang kedua, para gembala itu perlu adalah penghiburan. Kalau kita baca di ayat 8 sampai 14, saudara bisa menemukan seperti itu. Karena mereka adalah orang yang terbuang, mereka sudah perlu penghiburan, dan akhirnya Tuhan supaya mereka merasa terhibur, maka Tuhan hadir pada saat itu, saudara. Nah, saudara si Tuhan, para gembala bekerja menjaga domba. Lalu mengapa kelahiran Yesus Kristus merupakan berita yang menghiburkan mereka? Yang pertama yang harus kita lihat, saudara, berita itu berisi tentang kabar baik tentang kesukaan besar. Yesus hadir dalam kehidupan ini merupakan kabar yang baik dan kabar yang menyenangkan bagi kita semua. Kabar yang besar. Lalu yang kedua, berita itu bisa tentang keselamatan. Lalu yang ketiga, berita itu bisa tentang selalu sejahtera yang ada dalam kehidupan kita ini. Saudara, Yesus hadir, pada saat Yesus lahir dalam kehidupan dunia ini. Lalu malaikat itu memberitakan kepada kawanan domba supaya mereka itu merasa tidak dimurka, supaya mereka merasa di mana Allah itu benar-benar nyata loh, mengasihi kamu semuanya yang terbuang ini. Allah ada dalam kehidupan kita, Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita boleh merasakan di mana Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan ini, saudara. Maka saya katakan sekali lagi, saudara, pada saat kita hidup, kita harus bisa meninggalkan fakta yang baik dalam kehidupan ini, supaya yang mendengar, supaya mereka yang melihat dalam kehidupan ini, terutama anak-anak kita bisa melihat, oh, papa saya itu dalam kebenaran, oh, mama saya itu dalam kasih sayang, dan mereka saling mengasihi. Saudara kasih Tuhan, saya belajar, bukan saya nggak belajar, saya belajar terus dalam kehidupan ini. Saya berkeluarga dengan istri saya sudah 27 tahun. Dan saya masih terus belajar, saudara.
Tidak ada namanya berkeluarga itu gak hidup aja dari. Tapi bagaimanapun juga, saya katakan sekali lagi, mari kita bersama-sama, mari kita mengerti memahami bahwa Tuhan memberikan kita arah tujuan untuk kita supaya kita meninggalkan yang baik, teladan yang baik kepada Allah. Berikut boleh tegur. Berikut katakan setiap kali kita ikut apa-apa, tapi ingat, jangan sampai matahari itu terbenam. Setelah terbenam kita berdamai, dulu berdamai. Kalau kita tidak merasakan damai kita itu sehari aja, maka bisa berminggu-minggu kita tidak akan bisa berdamai. Tapi pada saat kita belajar begitu, maka damai itu ada bersama-sama dengan kita semua. Maka berita kabar baik itu, kesukaan yang besar itu diberitakan kepada para gembala. Mereka adalah kawanan yang tidak ada di dalam semua sekali. Saudara, pada saat damai itu diberitakan, pada saat damai itu diberikan kepada mereka, responnya apa? Yang mereka pertama adalah mereka terkejut dan takut. Di ayat yang kedua, di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Wajar gak saudara? Wajar. Wajar gak saudara? Kira wajar gak? Wajar ya? Saya bertanya kepada saudara, selama saudara hidup masih takut gak? Takut gak? Sih. Ada yang bilang saya gak takut. Saya takut saudara. Itu wajar. Kenapa? Kalau orang yang udah gak rasa takut saudara, yang gak rasa Tuhan di dalam hidup ini, ada di rumah saya itu satu orang. Dan bisa 2 orang itu. Mondar mandir itu kerjaannya. Ambil untuk rokok, sisa nyala dari lagi. Karena udah aku habis di luar. Nanti karena dia ambil lagi saudara. Itu orang sudah mulai. Itu ada kesalahan. Dulu COVID, orang harus pakai masker, orang ketakutan keluar. Itu sama menanti. Kalau belum 100 kali bolak-balik itu orang nggak pernah berani saudara. Nah, ada rasa takut ternyata dia nggak pernah sakit COVID itu. Ya, nggak mau itu makan apa aja dimakan. Dia ada kopi orang pas minum, diminum juga. Nggak rasa takut saudara. Tapi kalau kita coba yang waras, ada kopi, dan itu siapa? Minta uang. Takut saudara. Maka wajar orang takut. Maka malaikat Tuhan di ayat yang ke-10 kata, lalu kata mereka itu, jangan takut. Jangan takut. Mengapa jangan takut? Sebab hari ini, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Hari ini tanggal berapa saudara? Hari ini juga telah lahir bagimu seorang juru selamat. Besok tanggal berapa? Berarti hari ini juga telah lahir bagimu juru selamat. Allah yang Immanuel, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka jangan takut dalam kehidupan ini. Takut boleh ada boleh. Tapi kita gak boleh putus asa. Kita orang yang mengenal Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu kapanpun kita ada, hari apapun kita ada, hari ini katakan malaikat Tuhan. Jelas katakan hari ini. Bukan katakan minggu depan. Enggak. Apa bilang besok telah lahir bagimu itu bukan juga saudara. Kalau bilang besok ada iklan makanan gini, hari ini bayar, besok gratis. Ya. Hari ini kita makan, besok gratis. Tapi besoknya kita datang, dia bilang bayar, beras sudah bisa hari ini bayar lagi.
besok baru gratis. Mau kapanpun kita bayar. Ya, karena bilang hari ini bayar, besok baru gratis. Bukan kalau nanti hari ini kita makan, besok datang lagi gratis. Enggak, tapi besok kita harus bayar lagi, besok lagi kita gratis. Itu hanya ikhlas, saudara. Firman Tuhan katakan hari ini, yang hari ini telah lahir bagi seorang juru selamat. Maka respon kembali yang kedua mereka tidak takut lagi. Tapi mereka apa saudara? Mereka mentaati perkataan malaikat itu. Mereka meninggalkan domba-dombanya. Dan mungkin domba-domba itu sewaan. Mungkin ada orang menitipkan dombanya. Tapi mereka harus meninggalkan domba itu. Lalu dia respon cepat datang. Saudara, pada saat kita mengalami situasi yang gawat, pada saat kita mengalami situasi yang mendesak, jangan saudara berpikir, nanti dululah, nanti gampang semuanya bisa kita kerjakan. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita telah mendengarkan hal itu, buru-buru kita datang kepada Tuhan. Ada rasa ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan itu semua. Kita perlu di depan Tuhan. Tuhan, tolong saya seperti ini. Masalah berdatang. Kehidupan kita tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Saya bekerja dengan pekerjaan yang baru juga perlu dengan masalah, saudara. Ada satu waktu ada langganan, bukan langganan sih, di poster dari saya masuk, saya antar itu mereka. Titiknya di jalan kecil, saudara. Saya bilang sama orang yang Pak, ini nggak bisa masuk mobil. Coba putar balik. Saya putar lagi. Ketemunya di situ lagi. Saya bilang nggak bisa masuk. Sampai 3 kali saya putar dengan titik yang sama, saudara. Saya bilang, Pak, saya masuk mobilnya, Pak. Saya bilang saya nggak berani. Mungkin saya bisa masuk mobil baret-baret ke masalah, tapi saya nggak bisa mundur lagi, saudara. Ada orang itu marah sama saya. Itu dikeprak betul. Brak. Udah saya antar baik-baik sampai tujuan dengan selamat. Tapi jalanan kecil, sebenarnya jalan seperti ini, saudara. Ini bisa masuk mobil, nggak yang bisa bawa mobil, tapi saya ngerti. Masa jalan segini harus masuk ke mobil? Saya bilang nggak muat. Paksain aja, Pak. Dia paksain gimana orang tinggal 1 menit tuh. Turun jalan kaki 1 menit, masa papan aja coba. Dia nggak mau saya suruh paksa masuk, saya bilang nggak bisa. Akhirnya dia turun digebrak pintu mobil saja. Masalah kan? Ada selalu kehidupan kita juga masalah. Tadi kita berangkat anak saya, pom bensin, asal belok, ini tidak ada mobil atau belok ke kiri pakai sen. Akhirnya apa? Tusuk mobilnya. Sampai. Saya bilang saya pelayanan, saya dapat saya berdoa Tuhan, saya pelayanan. Jadi kalau orang ribut rumah saya, bisa 1 jam, 2 jam, nggak selesai, saya kesini udah tutup di hari ini. Saya percaya Tuhan tolong, benar Tuhan tolong, saudara. Ya, orang itu turun dia lihat mobilnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Lalu orangnya mikirin mobilnya dia lihat sebentar, dia bilang nggak ada masalah, dia salah sama saya. Selesai saya berangkat. Anak saya kesel-kesel juga. Sebenarnya kesel, kita yang salah. Bagaimanapun juga mobil udah kasih sen, kita harus berhenti. Tapi dia mau terus jalan. Balik ke mobil depannya. Tapi dia nggak kesel sama saya, saudara. Tuhan kalau ada banyak masalah dalam hidup ini. Saya yakin tidak ada hidup yang tidak ada masalah, saudara. Takut boleh takut, tapi Tuhan berkata jangan kita takut. Yosua dan Kaleb pada saat Musa mati, yang pergi ke Kanaan, kalau perjanjian dia menyeberang sungai Yordan. Lalu berkatakan kepada Yosua, jangan takut, kuatkan hatimu, jangan, aku ada bersama dengan engkau. Asalkan kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, hidup kita harus jalan lurus, saudara. Saya katakan, saya merenungkan. So, kita hidup kesumpah Tuhan arah kita, saudara. Kalau saudara biasa pegang ini HP, saudara
nyasar, jangan takut nyasar. Itu kita bisa bicarakan Google. Saya dari rumah saya nggak tahu, saya bilang wacung, langsung kasih arahnya nih. 20 menit di sini. Jalan, ada belok ke kiri, kita ke kiri. Ada belok ke kanan, ada suaranya juga saudara. Firman Tuhan seperti itu dalam kehidupan ini. Kalau kita terima firman Tuhan, kita ngerti arah dalam kehidupan kita ngerti. Oh Tuhan, kok saya seperti ini jalannya? Kok Tuhan, kok itu saya susah? Kita lihat Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kau, kita semua di sini. Tapi kalau firman Tuhan yaitu apa saudara? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kesalahan. Tapi seringkali kita mengalahnya apa karena sekarang ini karena apa? Udah dikasih ke Google, kita masih lurus saudara. Wow. Kalau kita balik lagi kita susah saudara. Saya mengalami beberapa hal. Kalau saya udah membawa mobil seperti ini, kalau udah bilang ke kita bisa masih lurus, harus putar jauh saudara. Kenapa? Titiknya ke sini, tapi kita harus putar lagi jauh. Kehidupan kita seperti itu saudara. Kalau kita sudah salah arah, kita harus berbalik, itu susah sekali. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan saya percaya jemaat Tuhan tempat ini. Tuhan kasih arah yang baik kepada kita. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Kita buka Filipi 1 ayat. Filipi 1 ayat 19 sampai 22 dikatakan seperti saudara kasih Tuhan. Filipi 1 ayat 19 sampai 22 dikatakan demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus Yesus Kristus. Sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah hidup dalam Kristus dan mati dalam keuntungan. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan dalam jemaat di Filipi, makna yang harus kita jalani adalah mengejar keselamatan. Saudara, keselamatan itu telah berikan kepada kita. Kita percaya Yohanes 3 ayat 16 katakan, barang siapa yang percaya kepada kita keselamatan. Berikutnya, memang, tapi kita harus berjuangkan. Orang yang mendapatkan ini pertama di sekolahan, dia sudah tetapi mempertahankan itu susah. Orang yang sehat, maka sembarangan sakit. Pernah gula kayak seperti ini saudara, nggak minum obat gula itu pasti naik ke gula saya. Tiap hari saya sudah minum gula sampai mati saudara. Darah tinggi saya tinggi. Kalau saya nggak minum obat darah tinggi, itu sampai mati saya sudah minum. Kenapa? Salah. Saudara kasih itu, kejar itu selamat. Pertahankan itu selamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita percaya kepada Tuhan. Besok jangan kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita percaya kepada kesukaan Tuhan. Besok pada saat kita mengalami penderitaan, jangan kita melupakan kesukaan itu. Harus kita jalani. Yang kedua, kita berserah penuh kepada Yesus. Apapun yang Yesus lakukan kepada kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus dikatakan segala sesuatu yang Tuhan berikan percobaan itu percobaan yang biasa.
yang tidak harus melemahkan iman kita, tapi percobaan-percobaan itu membuat kita harus semakin kuat, semakin kokoh berdiri depan Tuhan. Saudara, bukan saudara yang mengalami, saya banyak pengalaman seperti itu. Rasanya tekanan itu banget setengah malam, tapi saya susah tertahan. Lalu yang ketiga, hidup ini adalah hidup yang memberikan keuntungan pada saat kita hidup maupun mati di dalam Kristus Yesus. Maka katakan awal, hidup itu harus menyenangkan Tuhan. Orang hidup dan akhirnya juga akan mati. Kita ada di mana posisinya? Apakah kita masih pegang percaya kita? Apakah nanti pada saat kita akan mengakhiri tempat kita, anak-anak kita bilang apa kita, kalau doa apa saja, dia sudah tak mengenal Tuhan, dia sudah tidak percaya sama Tuhan. Dulu masih muda, masih kenal Tuhan, tapi sekarang sudah percaya sama Tuhan. Saudara, apakah kita mengalami seperti itu? Apakah pada saat kita mau menjemput Tuhan, kita masih berdoa dalam Tuhan Yesus? Kalau percaya pada Tuhan, itu kemuliaan luar biasa. Dan setiap ribu hal seperti itu, saudara. Pada saat saya tidak ada, tapi jangan lepaskan iman percaya saya kepada Tuhan. Mau apapun penderitaan itu, tapi saya percaya itu Allah. Ayat yang terakhir, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 itu kesukaan, ini ayat kesukaan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan seperti ini. Namun aku hidup, hari kita hidup, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku ini yang kehidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, hidup yang sekarang ini saudara sadari itu dalam kehidupan ini. Aku ini hidup bukan karena aku lagi, karena Yesuslah yang ada dalam hidup. Kita masih hidup dalam betul, tapi kita harus percaya, kita yakin sepenuhnya hidup kita yang seperti ini adalah hidup karena kita percaya kepada Tuhan dan iman kita. Iman yang menguatkan dalam kehidupan ini, karena Tuhan memberkati kita semua. Saudara kasih Tuhan, saya tidak pernah mau belajar. Saya tidak pernah mau pergi belajar tentang menjalani hidup yang bermakna. Saya masih terus berjuang. Pertanyaan saya kepada saudara semua, seberapa jauh kita dapat? Apakah kita akan ke gereja, asal-asalan datang ke gereja? Hari ini paparan gak ada, Pak gak ada, saya datang ke gereja. Itu salah satu. Ada. Kita datang ke gereja, kenapa? Hampir percaya kita sudah. Itu ini bukan orang. Saudara jangan melihat diri saya. Oh, saya ingin mengikuti kedagingan saya ini. Oh, saya mendingan nonton di bioskop berlama-lama daripada saya datang ke gereja ngantuk-ngantuk. Apalagi sekarang lagi gerah gini ya. Ingetan saudara saya. Kotoran kimianya ya saudara ya. Bukan seperti itu. Mendingan di bioskop enak, adem, seru nontonnya daripada nonton khotbah Pak Toto ini ngantukin aja gitu kan. Tapi saya yakin saudara ini kita ada karena saudara masih memiliki panggilan dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini telah lahir bagi kita semua. Itu seorang juru selamat. Dan hari ini kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan raja yang terbaik untuk kita. Kita bisa memuliakan Tuhan. Saya saudara berdiri. Saya tidak tahu persoalan saudara dalam kehidupan ini. Saudara kasih Tuhan, saudara tahu dalam kehidupan ini. Saya rindu sekali saudara kita, saya doakan ke saudara semua.
Saya rindu sekali saudara mendoakan ini. Jauh-jauh hari sebelum Bapak berangkat, Bapak bilang sama saya, Pak Toto, membagi berkat di tempat kami ya saya kasih. Kalau saya punya kerinduan, saya berdoa ke saudara. Perjuangan itu saudara masih, ya dari tahun kemarin, 2000 awal ke Januari 2023 sampai 2000 akhir Desember ini, tidak lagi kita akan melihat api. Saudara berjuang dalam ini, benar saudara. Tapi pada tahun 2024 ada yang takut, ada yang bimbang dalam diri. Ekonomi semakin susah, kehidupan semakin susah. Tapi Tuhan ada bersama-sama kita. Saya ingin berdoa untuk saudara kita sama-sama kita. Kita berikan hayati dalam kehidupan ini. Kita merasa saudara takut dalam hidup. Saudara kita lihat saudara, dan kita berdoa sama-sama. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Immanuel. Iman Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Saudara, kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Saya akan nyanyikan sebuah lagu untuk saudara semua. Mungkin suara saya tidak bagus, tapi saya ingin kita sama-sama berdoa dalam hidup ini. Tuhan tak pernah janji tapi selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, Sang Hati menyerah. Jangan berputus asa, Tuhan ada bagi yang sedang tak percaya. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita mendengar firman. Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita. Pada saat para gembala mendengar kabar kesukaan, maka responnya diambil oleh gembala yang percaya kepada Tuhan. Dia lari dan menyaksikan tentang kelahiran Tuhan yang ada dalam kehidupan dunia. Saudara, saya katakan sekali lagi kepada Tuhan tempat kita. Yesus nyata saudara, real, bukan bohong-bohong. Takut boleh, tapi kita jangan bimbang. Takut boleh, tapi jangan berhenti menyerah. Tapi kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang merasa takut dalam hati kita berada dan kita dalam kehidupan. Saya berdoa bersama semua di tempat ini, dan kita yakin bahwa Tuhan menolong kita semua. Doa sama Allah. Apa percaya Tuhan Yesus? Roh turun dan Roh bekerja kepada kami semua. Roh percaya Yesus, Kau melihat setiap hati kami di dalam segala kekuatan iman kami, di dalam segala takut percaya kami. Kami percaya Tuhan, biar rahmat dan kasih meliputi kami semua. Allah yang Immanuel, Allah yang ada dalam hati kami, memberi kami kemenangan dan kemenangan,
Memberikan kami kekuatan demi kekuatan dalam kehidupan. Kesukaran boleh ada, kesusahan boleh ada, tapi hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi kami ingin mempertahankan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, hidup kami bukan hidupku lagi, tetapi hidup di dalam kasih-Mu. Hidupku bukan karena kami mengasihi diri kami, tapi kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk melihat dari dalam hidup kami. Kuatkanlah hati kami supaya kami bisa menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan dan Tuhan adalah Tuhan yang iman. Allah yang mengasihi kami semua. Terpuji bagi dan untuk selama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba telah berdoa dan punya hati jadi. Diberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat kasih Tuhan. Diberikan kebahagiaan. Ada perubahan dalam hidup kami supaya kami bisa berubah memang dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar meninggalkan nama kami ya Tuhan, tetapi kami meninggalkan makna yang baik kepada anak-anak kami ya Tuhan. Kami bisa teladan bagi mereka semua. Mereka bisa melihat dan teladan itu tidak akan pernah habis untuk persenjataan. Tetapi Tuhan, teladan itu akan selalu diingatkan dari generasi ke generasi. Ajarkan kami berpaham itu ya Tuhan. Diberkati hamba-Mu Pak Pendeta Paran yang ada di luar kota, Pak Matius Tuhan, semua diberkati. Kami percaya Tuhan dengan perlindungan dan rahmat kasih sayang. Kembalikan bersama-sama dengan kami semua pada saatnya. Kami percaya Tuhan itu dalam mereka semua. Kami menyerahkan semua kedatangan kuasa-Mu ya Bapa yang hidup yang mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat Tuhan dikasih. Saya serahkan kepada hamba ini.
Diberkati jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya mereka dalam pergumulan Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kemenangan. Pada saat mereka mengalami kelemahan, Tuhan akan mengangkat terus. Dan pada saat mereka mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan diberkati dengan berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa dicampur tangan setiap langkah Tuhan mereka. Oleh karena itu, dalam Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara kasih Tuhan, di tangan-tangan kita ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan Allah mengasihi kita semua. Mulai hari ini, besok sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Haleluya. Amin. Amin.